Mungkin Mike Einziger, Jose Pasillas, dan Brandon Boyd tidak pernah menyangka bahwa band yang mereka mulai saat masih berada di bangku sekolah menengah ini bisa menjadi sebesar sekarang. Dan yang lebih membuat kagum lagi adalah mereka masih berhubungan baik satu sama lain, walaupun dengan segala pasang surut karir dan kehidupan pribadi yang sudah mereka lalui. Nggak kerasa udah 30 tahun lamanya sejak album pertama mereka hadir. Dengan gaya musik yang unik, mereka akhirnya mampu membius jutaan fans musik mainstream dengan perpaduan antara metal, funk, jazz, dan hip-hop lewat album Make Yourself yang muncul di tahun 99. Sementara fans lama pastinya nggak merasa aneh lewat gaya funk metal yang sudah mereka usung dari album pertama mereka. Setelah katanya sempat vakum di tahun 2008, mereka kembali lagi 2 tahun kemudian, walau dengan intensitas yang agak longgar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kisah apa lagi yang ditawarkan oleh Incubus kali ini? Yuk kita mulai video ini. Assalamualaikum, aloha teman-teman. Oke, setelah kemarin-kemarin kita cukup sering membahas band-band yang lahir di sekitaran tahun 70 dan 80-an, kali ini kita maju sedikit ke dekade 90-an, di mana para personel Incubus pada saat itu masih duduk di bangku SMA di Calabasas High School di Los Angeles. Berawal di tahun 90-an, Mike Einziger mulai berlatih dengan Jose Pasillas di rumahnya. Bermodal drum pinjaman dari ayah tirinya Mike ditambah dengan teman Mike yang bernama Alex Katunik yang bermain bass, tiga trio ini mulai menghabiskan waktu mereka memainkan lagu-lagu apa saja yang bisa mereka mainkan, termasuk lagu-lagu dari Metallica, Megadeth, dan ya sebangsanya lah. Dan tidak lama kemudian, teman kecil mereka yang bernama Brandon Boyd mengajukan diri sebagai vokalis. Ya, katanya karena cuman Brandon yang punya rambut gondrong pada saat itu. Dan sejak itu terbentuklah cikal bakal band yang nantinya akan mereka beri nama dengan Incubus. Seiring berjalannya waktu, setelah mulai bermain di acara pesta teman-teman mereka, dan setelah menemukan nama Incubus yang juga secara spontan, mereka pun mulai bermain di klub-klub malam di Sunset Strip, tempat-tempat yang juga telah dijelajahi oleh para musisi-musisi Los Angeles terdahulu, termasuk Whiskey A Go Go, The Roxy, dan The Troubadour. Di awal-awal perjalanannya, Incubus sudah mulai merekam dan mengerjakan musik. Mereka bekerja dengan Jim Weird dan Chilum Records di studio Santa Monica 4th Street Recording yang dilakukan di sela-sela waktu sekolah mereka. Singkat cerita, pada tahun 95 mereka merilis Let Me Tell You About Root Beer, sebuah EP yang berisi 2 lagu dengan judul New Skin dan As We Think We Is, yang juga muncul di album Science dan Enjoy Incubus. Dan tak lama kemudian diikuti dengan rilisan album debut mereka dengan judul Fungus Among Us, yang juga direkam dengan Weird dan dirilis di label Incubus sendiri, Stop Ugly Nail Fungus Music. Ya, ini hubungannya dengan fungus-fungus semua. Ya, lanjut. Untuk album awal ini, mungkin kita bakal merasakan vibe Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Primus, bahkan Rage Against the Machine. Dan ya, wajar-wajar aja, mengingat mereka cukup terpengaruh oleh band-band di atas. Album yang dicetak sebanyak 1000 kopi ini terjual habis, dan setelah album ini dirilis, mereka pun memulai karir mereka sebagai band indie label dengan jadwal panggungan yang boleh dibilang tidak sedikit. Ya, mereka mulai dikenal di daerah kelahiran mereka, yang akhirnya membuat seorang DJ yang bernama Gavin Koppel tertarik dan menawarkan diri untuk bergabung dengan Incubus. Lalu, dengan perkenalan yang cukup singkat, setelahnya DJ Live bergabung sebagai personil. Incubus sendiri sangat diminati berkat aksi panggung mereka yang energik, ditambah dengan jenis musik yang mereka usung cukup berbeda dari yang lain, membuat band dan penampilan live mereka mulai mendapat perhatian. Yang hal ini juga berimbas kepada fans mereka yang mulai tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dan hal ini menarik perhatian seorang A&R dari Epic Records yang bernama Paul Pontius, dan menawarkan Incubus untuk menandatangani kontrak sebanyak 7 album dengan Epic _Immortal Records. Ya, sekedar informasi, Paul Pontius juga yang membawa Korn ke label tersebut. Dan singkat cerita, setelah bergabung dengan label ini, dirilislah EP yang berisikan 6 lagu di tahun 97 dengan nama Enjoy Incubus, yang juga merupakan rilisan pertama mereka dengan label besar. Dan selanjutnya, untuk mempromosikan album ini, mereka pun dijadwalkan untuk melakukan tour bersama Korn di Eropa. Strateginya adalah membangun basis penggemar band melalui tour daripada mengandalkan siaran radio.
Layaknya Korn, Incubus diharapkan dapat menarik para fans lewat penampilan mereka yang energik, yang lambat laun nantinya diharapkan akan menjadi fanbase Incubus yang kuat. Dan tak lama berselang, selama bulan Mei sampai bulan Juni tahun 97, mereka pun mulai memasuki studio untuk merekam album full pertama mereka di bawah bendera Epic Records. Album yang dikerjakan di 4th Street Recording Studio ini mereka namakan dengan Science, yang dikerjakan dalam waktu 6 minggu di Santa Monica dengan kembali memilih Jim Weird sebagai produser. Saat Science sedang dalam proses rekaman dan mastering, mereka memanfaatkan waktu senggang dengan melakukan beberapa tur mini lokal dan juga ikut menyumbangkan lagu untuk soundtrack film Spawn. Soundtrack yang dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 97 ini juga menampilkan kolaborasi dengan DJ Greyboy dengan lagu yang berjudul Familiar. Dan setelah perilisan album ini, pada tanggal 9 September tahun 97, promo pun mulai dilakukan dengan bertindak sebagai band pembuka buat Korn, 311, dan beberapa band lain. Dan ya, pada album ini, kita juga mungkin merasakan adanya perubahan gaya musik pada Incubus, walaupun masih di bawah pengaruh gaya Faith No More, terutama untuk gaya bernyanyinya Brandon. Riff gitar di album ini terasa lebih berat, ditambah dengan slap bass dan dengan porsi turntable yang cukup banyak, yang menjadikan Incubus seakan-akan mencoba untuk menciptakan sebuah album new metal. Ya, biar bagaimanapun, hubungan mereka dengan Korn sebagai sesama penghuni Epic Records cukup mempengaruhi gaya musik Incubus pada saat itu. Namun, pada bulan Februari tahun 98, DJ Live dipecat dari band karena mereka menganggap keberadaan Gavin di band mempengaruhi hubungan kekeluargaan mereka, yang juga berimbas kepada produktivitas Incubus. Singkat cerita, seorang kenalan mereka merekomendasikan Chris Gilmore, yang juga dikenal dengan nama DJ Gilmore, untuk mengisi posisi tersebut. Setelah mengikuti audisi, dengan para personil Incubus yang langsung terkesan dengan gaya permainan dan cara Gilmore memaknai kehidupan, Chris pun langsung diajak bergabung di tengah-tengah jadwal tur yang masih berjalan, dan pastinya juga dengan waktu yang cukup singkat untuk mempelajari lagu-lagu Incubus. Setelahnya mereka pun mulai melakukan rutinitas tur dengan berpartisipasi dalam festival musik metal Ozzfest dan Family Values, dan juga melakukan tur dengan System of a Down dan Ultraspank selama musim gugur. Setelah melakukan lebih kurang sebanyak 300 pertunjukan sampai dengan tahun 98, dan setelah menjual lebih dari 100.000 kopi untuk album Science, ya pastinya tanpa dukungan dari radio maupun TV, Incubus pun beristirahat sebentar sebelum memulai untuk menulis album ketiga mereka. Materi album ini ditulis selama 8 minggu setelah beberapa saat mereka sampai di rumah masing-masing. Pembuatan album yang juga diwarnai dengan situasi yang agak panas di dalam band ini akhirnya dirilis pada tanggal 26 Oktober tahun 99. Single-single seperti Pardon Me, Drive, dan I Miss You berasal dari album ini. Walaupun album ini terdengar agak ramah buat telinga mainstream, tapi Brandon mengakui tidak ada hal yang berubah saat penulisan album ini. Katanya, kami tidak benar-benar mengatakan dengan lantang kepada satu sama lain bahwa kami harus menulis rekaman yang lebih komersial. Kami hanya menulis dengan cara yang sama seperti yang kami tahu bagaimana cara menulis, dan make yourself adalah yang keluar, katanya. Di tempat lain, Mike menambahkan kalau penulisan album ini juga diiringi dengan keinginan mereka untuk menulis lebih baik dari sebelumnya, lebih fokus kepada pendekatan emosional yang terjadi pada kehidupan pribadi Brandon yang pada saat itu ya sempat diselingkuhi sama pacarnya dan juga kehilangan salah satu anggota keluarganya, disertai nuansa yang lebih beragam dengan bertambahnya influence dan perbendaharaan musik mereka. Untuk mempromosikan album ini, Incubus dan Buckethead menjadi pembuka bagi Primus dalam tur anti-pop mereka pada tahun 99. Album ini mendapatkan sertifikat double platinum dari RIAA dengan masuknya 3 single mereka yang berjudul Pardon Me, Stellar, dan Drive ke dalam tangga lagu, berada di posisi 3 besar di tangga lagu Billboard Alternative Song, dengan lagu Drive yang mencapai puncak tangga lagu dan juga menjadi satu-satunya hit 10 besar band ini sampai saat ini di Billboard Hot 100. Dan album ini sendiri mencapai puncaknya di nomor 9. Incubus lalu melanjutkan tur luar negeri mereka dan kembali ke rumah pada akhir Mei untuk melakukan tur ke Amerika Serikat bersama teman lama mereka, 311. Band ini kemudian beristirahat sejenak setelah menyelesaikan tur Ozzfest 2000. Dan di tempat lain, Sony juga merilis ulang album Fungus Among Us pada tanggal 7 November tahun 2000. Dan setelah kesuksesan besar ini, beberapa band dengan nama yang sama diharuskan untuk mengganti nama mereka, termasuk sebuah band thrash metal asal Amerika yang akhirnya berganti nama menjadi Opprobrium.
Dalam rangka untuk pembuatan album selanjutnya, mereka sengaja mengasingkan diri dan tinggal di Malibu, California, di sebuah jalan yang bernama Morning View Drive. Ya, menurut Alex Katunik alias Dirk Lenz, bahwa mereka sebelumnya sudah mencoba melakukan hal tersebut, setidaknya untuk bagian penulisan Make Yourself, tetapi kami tidak memiliki pengaruh yang cukup pada saat itu, katanya. Ya, dan udah bisa ditebak ya, ide nama album ini dari mana? Dan gak tanggung-tanggung, dari 30 lagu yang dibuat untuk album ini, akhirnya terpilihlah 13 lagu untuk masuk ke dalam rilisan final, termasuk lagu Wish You Were Here, Nice to Know You, Warning, Are You In, dan Mexico. Dan album Morning View ini dirilis pada tanggal 23 Oktober di tahun 2001 dengan single-single di atas yang pastinya sangat akrab di telinga kita, termasuk ya salah satu lagu yang sampai sekarang menjadi favorit saya, yang juga dijadikan sebagai single pertama dari album ini, ya Wish You Were Here. Morning View sendiri menampilkan berbagai gaya, termasuk ambience, tingkat agresivitas, dan juga groove. Tapi, secara keseluruhan, album ini memiliki suara yang lebih lembut jika dibandingkan dengan album-album mereka sebelumnya, dengan tanpa meninggalkan sisi berat Incubus yang masih terdengar di lagu-lagu Blood on the Ground, How You Ever, dan Under My Umbrella. Dalam sebuah wawancara dengan Spin di tahun 2001, Mike mengatakan, ada tekanan untuk menjadi band yang berat di seluruh skena ini, dan kami benar-benar berpaling dari hal itu. Saya pikir dunia rap metal sangat konyol. Menurut saya, itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Kami tidak ingin menjadi bagian dari adegan omong kosong siapapun. Selanjutnya, pada tahun 2001 hingga 2002, mereka pun melanjutkan tur mereka ke beberapa negara termasuk Australia dan Jepang. Dan setelahnya, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tapi hal yang tak terduga terjadi di tahun 2002. Tepat pada bulan Oktober, sang basis Alex Katunik diminta untuk meninggalkan band setelah 12 tahun bersama dengan alasan perbedaan pribadi dan kreatif. Kepergiannya diumumkan ke media sosial melalui pernyataan dari Brandon Boyd pada bulan April tahun 2003 tanpa ada alasan resmi yang diberikan, dan posisinya digantikan oleh Ben Kenny dari band The Roots. Dan pada tanggal 6 Januari tahun 2003, mereka pun mulai menulis materi untuk rekaman berikutnya, yang diwarnai dengan negosiasi ulang kontrak rekaman mereka dengan Epic. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 tahun, pada bulan Desembernya, proses pembuatan album baru pun dimulai. Album ini direkam di Southern Tracks Recording Studio di Atlanta, Georgia, yang dilakukan secara live dan diproduksi oleh Brandon O'Brien, yang juga memproduksi Pearl Jam, Soundgarden, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, dan lain-lain. Album yang diisi dengan beberapa single yang mungkin bertolak belakang dalam gaya musik ini, termasuk salah duanya sebuah lagu yang berjudul Megalomania dengan gaya metal bertempo cepat, dan satu lagi lagu yang bertempo middle dengan judul Talk Show on Mute. Yang kebetulan, kedua lagu ini dianggap bernuansa politik, terutama untuk lagu Megalomania, yang membuat MTV memutuskan untuk memutar lagu ini hanya pada malam hari. Dan album Crow Left of the Murder ini pun dirilis pada tanggal 3 Februari tahun 2004 dan dengan Ben Kenny sebagai basis baru mereka tentunya. A Crow Left of the Murder memulai debutnya di nomor 2 di Billboard 200 Amerika dan terjual sekitar 332.000 kopi pada minggu pertama, dan album ini pun dalam perjalanannya mendapatkan sertifikat platinum dari RIAA. Dan selanjutnya Incubus memulai tur dunia mereka untuk album ini pada bulan Maret tahun 2004 dengan pertunjukan di Jepang dan Korea Selatan, dan melanjutkan tur mereka di beberapa negara Asia termasuk Australia dan kembali ke Amerika. Lalu pada musim semi tahun 2005, Incubus kembali masuk studio bersama produser Brandon O'Brien. Tapi bukan album yang mereka kerjakan, melainkan 3 buah lagu yang dirilis pada akhir Juli tahun 2005, yang merupakan bagian dari album soundtrack untuk film Sony yang berjudul Stealth. Singkat cerita, pada tanggal 1 Agustus tahun 2006-nya, Incubus mengumumkan bahwa album ke-6 mereka yang diberi judul Light Grenades akan segera dirilis dan juga diproduseri oleh Brandon O'Brien.
Kalau dilihat dari sisi sound, sebagian besarnya album Light Grenades merupakan pengembangan sound yang dieksplor dari album A Crow Love of the Murder. Mungkin rekaman track yang cukup unik ada di lagu Paper Shoes. Ada bagian di mana Brandon dan Mike memukul-mukul badan dan tengkorak mereka. Dan album ini menghadirkan single yang berjudul Anomaly yang tak kalah agresif dengan single-single mereka sebelumnya. Lalu ada lagu yang berjudul Deep Oil and Water dan Love Hurt yang baru jadi hits 2 tahun setelahnya di Amerika. Dan album Light Grenades pun dirilis pada tanggal 28 November tahun 2006. Album ini memulai debutnya di nomor 1 di Billboard 200. Dan bagi Incubus, ini pertama kalinya album mereka berada di puncak tangga album, meskipun hanya terjual sebanyak 165.000 kopi di minggu pertama. Setelah menghabiskan tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007 dengan sebuah kontes yang bernama I Dig Incubus, di tempat lain, Michael Einziger terjangkit sebuah penyakit yang bernama Carpal Tunnel Syndrome. Ya, saya kurang ngerti juga ini penyakit apa. Walaupun udah baca penjelasannya tetap nggak ngerti juga. Ya, intinya penyakit ini mempengaruhi gerakan tangan, termasuk jari. Oleh karena itu, rencana tur pun mau nggak mau ditunda. Dan dengan ini, Incubus meminta maaf kepada para penggemar mereka dan berjanji akan melanjutkan tur pada musim panas dan musim gugur. Lalu pada bulan Februari dan Maret tahun 2008, Incubus pun melakukan tur yang dimulai dari Selandia Baru, menjadi pembuka festival Soundwave di Australia bersama Offspring dan Alexis on Fire, serta melakukan tur Asia termasuk di dalamnya di Singapura, serta bertemu dengan para penggemar pada sesi meet and greet di Bandara Changi dan tampil di Fort Canning Hill. Dan pada bulan April mereka tampil di Festival Imperial di Costa Rica dan melanjutkan ke Venezuela, Eropa, dan ikut memeriahkan Download Festival di Inggris. Pada bulan April tahun 2008, band ini beristirahat sejenak dari tur dan rekaman. Masing-masing mengalihkan konsentrasi mereka pada sekolah, keluarga, dan kegiatan lain. Brandon sendiri mendaftar di program seni universitas di Los Angeles, sementara Mike Einziger masuk ke sekolah musik Harvard untuk belajar komposisi. Joseph Asilas juga sedang memiliki bayi. Brandon sempat bilang, "Saya berpendapat bahwa tidak akan menjadi hal yang buruk untuk menghilang selama 1 atau 2 tahun," katanya. Banyak orang mengatakan bahwa budaya bergerak terlalu cepat dan Anda perlu mengingatkan orang-orang, tetapi saya berpendapat bahwa tidak perlu terburu-buru. Lanjutnya, pada tanggal 11 Maret tahun 2009, Incubus memposting tentang album greatest hits baru mereka yang diberi judul Monuments and Melodies. Single pertama untuk album ini berjudul Black Heart Inertia yang dirilis pada tanggal 7 Aprilnya, dan album ini dirilis 2 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni tahun 2009. Dan sedikit insiden terjadi pada bulan Januari tahun 2010 antara mantan DJ mereka Gavin DJ Live Couple versus DJ Gilmore. Dikatakan kalau DJ Live mengancam Chris Gilmore di sebuah toko pada tanggal 28 Desember tahun 2009. Chris mengatakan kalau dia alias Gavin meminta saya untuk melawannya di sana dan mengangkat tinjunya ke arah saya, katanya. Dan karena insiden ini, hakim memberikan perintah pengekanan baru terhadap Gavin Couple. Loh, kok baru? Ya, soalnya hal ini juga pernah kejadian sebelumnya. Gara-gara di tahun 2003 setelah Gavin diduga meludahi muka Chris. Gila, keras juga nih kehidupan DJ ini. Setelah beristirahat selama hampir 2 tahun dan melakukan urusan masing-masing, mereka pun kembali berkumpul pada bulan Agustus di tahun 2010 untuk memulai merekam materi untuk album baru mereka. Rekaman untuk album ini dilakukan di Blackbird Studio di Nashville, Hanson Studio di Los Angeles, dan Casa Chica di Malibu, dengan sekali lagi menggandeng Brendan O'Brien sebagai produser. Dan untuk album ini, Mike merekam gitarnya sebagian besar di rumah. Tapi walaupun begitu, sebagian besar album ini ditulis saat mereka berada di studio. Menurut Brandon, kami merekam lagu-lagu saat kami menulisnya, yang merupakan sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya, katanya. Ya, maksudnya spontan di studio ya, keingetan melodi bikin, keingetan lirik bikin ya, gitu mungkin. Lalu Mike Einziger juga mengatakan bahwa kontribusinya dalam album ini dipengaruhi oleh studi musiknya selama masa hiatus band. Ya, katanya mungkin keinginan saya untuk kembali ke kesederhanaan, atau bahkan hanya menuju kesederhanaan, karena saya tidak pernah benar-benar menulis musik sesederhana itu sebelumnya. Ini sangat berbeda dari karya-karya kami sebelumnya. Saya pikir kami mengambil resiko dengan membuat album jenis ini, tapi ini bukan album eksperimental yang gila, tambahnya. Dan pada tanggal 12 Juli tahun 2011, dirilislah sebuah
sebuah album yang berjudul If Not Now, When. Sebuah album yang menampilkan prinsip kesederhanaan dengan lirik yang berputar pada cinta dan romansa. Dan album ini pun mendapat respon beragam dari berbagai kritikus musik. Ya, rata-rata mereka mengatakan album ini terasa lebih jauh dari musik-musik Incubus sebelumnya, dengan tempo-tempo yang lebih lambat dan nuansa lagu yang jauh dari musik keras. Setelah sebelumnya merilis album kompilasi kedua mereka pada bulan Oktober tahun 2012 yang berjudul The Essential Incubus, pada bulan Agustus 2013-nya mereka mengumumkan tur Amerika Selatan yang akan diadakan pada akhir tahun itu. Ya, ada yang sempat dengar album ini nggak? Ya, kalau menurut saya sih memang agak jauh juga ya dari karakter lagu-lagu Incubus sebelumnya, tapi ya namanya juga karya. Setelah tertunda dari tanggal 24 Maret tahun 2015, Trustfall pun dirilis pada tanggal 12 Mei-nya dengan single pertama yang berjudul Absolution Calling yang telah dirilis terlebih dahulu pada tanggal 5 Februari di tahun itu, yang juga diikuti oleh single kedua yang berjudul Trustfall pada tanggal 10 Maretnya. Mereka menghabiskan tahun 2015 dengan tampil di beberapa festival dan tur ke Jepang, Hawaii, Meksiko, Jerman, dan London, dengan konser terakhir dari tur yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus tahun 2015 di Chula Vista, California, di Sleep Trend Amphitheater. Setelahnya, pada tahun 2016, mereka berkumpul kembali untuk mengerjakan album studio ke-8 mereka. Pada tanggal 16 Februari tahun 2017, single pertama yang berjudul Nimble Bastard dirilis, dan diumumkan bahwa album ini akan diberi judul 8, yang rencananya akan dirilis pada tanggal 21 April, dengan Skrillex yang ikut berkontribusi dalam produksi dan mixing album ini. Dan selanjutnya, tur musim panas 2017 pun diumumkan dengan Jimmy Eat World dan Judah and the Lion sebagai supporting act-nya, dan diikuti dengan tur dunia di beberapa benua termasuk Amerika Selatan, Asia, dan Eropa. Singkat cerita, single baru berjudul Into the Summer dirilis pada tanggal 23 Agustus tahun 2019. Perilisan single ini bertepatan dengan tur Amerika Serikat untuk menandai ulang tahun ke-20 Make Yourself. Lalu, pada tanggal 1 Januari tahun 2020, Brandon mengumumkan single berikutnya yang berjudul Our Love akan dirilis pada tanggal 31 Januari di tahun 2020. Ya, selanjutnya Incubus dijadwalkan akan melakukan tur ke Inggris dan Eropa pada tahun 2020, tetapi terpaksa membatalkan pertunjukan mereka karena pandemi COVID-19. Dan setelah menghilang beberapa belas bulan sambil terus melakukan beberapa kegiatan masing-masing dan beberapa wawancara, mereka kembali menjadwalkan tur pada tahun 2023, tapi minus Ben Kenny karena baru saja selesai menjalani operasi pengangkatan tumor otak. Dan posisinya digantikan oleh seorang basis bernama Tol Wilkenfeld sampai bulan Maret, lalu disambung oleh seorang pemain bass yang bernama Nicole Rowe. Dan pada tanggal 5 Agustusnya, mereka mengumumkan perilisan sebuah album dengan judul Morning View. Ya, yang adalah sebuah rekaman ulang dari album mereka dari tahun 2001 yang rencananya akan dirilis pada tanggal 6 Oktober kemarin, tapi akhirnya ditunda ke awal tahun 2024 yang didistribusikan melalui Virgin Music. Mereka juga mengumumkan sebuah konser di Hollywood Bowl dengan membawakan lagu Morning View secara lengkap, didukung oleh Paris Jackson dan Action Bronson. Oke. Ini udah lumayan panjang banget videonya ya teman-teman. Mudah-mudahan penjabaran saya di video ini bisa dimengerti dan teman-teman yang juga ngikutin Incubus mempunyai informasi yang gak beda jauh dari apa yang saya sampaikan di video ini. Ya oke lah, daripada makin lama, ya mending saya udahin aja video ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton video-video di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang nonton video ini sampai detik ini, saya juga ucapin banyak banget terima kasih udah support channel ini. Dan ya saya nggak bisa ngomong banyak deh selain terima kasih banyak. Oke, kalau begitu, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.